Umat yang dikasih dan mengasihi Tuhan berbicara tentang kekhawatiran, maka kita berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Kekhawatiran mewarnai dan hadir dalam kehidupan kita. Banyak hal yang membuat kita khawatir. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Orang-orang yang kami kasihi, pekerjaan, tanggung jawab, usaha, bahkan setiap pergumulan yang hadir dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami juga mengakui bahwa sering kali hidup yang kami jalani diwarnai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Saat ini kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu, agar kekhawatiran itu tidak menguasai kami, tetapi kasih dan anugerah-Mu lah yang menguasainya. Sehingga kami boleh hidup dalam pengharapan dan iman kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Tuhan tahu bahwa kekhawatiran adalah bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Dalam khotbah di bukit, Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34, Kristus berbicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran oleh karena makanan, kekhawatiran oleh karena pakaian, kekhawatiran oleh karena minuman, kekhawatiran oleh karena berbagai hal yang melengkapi kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kekhawatiran memang adalah bagian dari kehidupan kita. Ada kekhawatiran yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil, sederhana, sampai dengan kekhawatiran yang disebabkan oleh hal-hal yang besar, yang berat, yang seringkali memang mengancam kehidupan kita. Lalu bagaimanakah Kristus mengajar kita untuk menyikapi semua itu? Kristus mengatakan demikian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Dua kebenaran yang ditekankan oleh Kristus, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya Bapa Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan kita mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mengetahui apa yang kita butuhkan, dan mengetahui apa yang kita khawatirkan. Ia tidak akan membiarkan kekhawatiran dan ketakutan itu membunuh kita. Ia tidak akan membiarkan apa yang kita butuhkan dan perlukan itu tidak hadir dalam kehidupan kita. Bapa Surgawi tahu apa yang kita butuhkan. Maka Bapa Surgawi akan berkarya untuk mendatangkan kecukupan dari apa yang kita butuhkan. Di sini dikatakan percayalah. Ketika orang-orang tidak mengenal Allah, mereka dibunuh oleh ketakutannya dan kekhawatirannya. Mereka bertindak di luar hikmat dan juga anugerah Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu yang dianggapnya benar untuk memenuhi semua itu. Kita diajak untuk tetap berpikir positif, bertindak realistis, berani percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepadanya. Maka Ia akan berkarya dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, yang kedua ini diingatkan kembali kepada kita akan apa hal utama yang seharusnya kita hidupi dalam kehidupan kita. Ketika kita mencari kerajaan Allah, ketika kita hidup dalam pemerintahan Allah, ketika kita mengakui kekuasaannya dan hidup dalam kebenaran firman-Nya, maka pemerintahan Allah, Allah yang berkuasa itu akan hadir dalam kehidupan kita. Ia akan menyapa dan memelihara kita. Ia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Mengapa? Karena kita mencari yang utama dalam kehidupan ini, yaitu hidup dalam kerajaan-Nya. Apakah kemudian kekhawatiran itu akan langsung lenyap? Tidak. Tetapi bagian terakhir ini mengingatkan kepada kita. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
kesusahan sehari cukuplah sehari. Jikalau hari ini Bapak Ibu mengalami ketakutan, kesusahan, kekhawatiran, maka jangan biarkan itu mewarnai hari esok kita. Karena hari esok mempunyai pergulatan tersendiri. Marilah kita hidupi hari ini bersama dengan kekhawatirannya dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan ketika esok menjelang dalam kehidupan kita, dan di dalamnya ada kesusahan dan kekhawatiran, maka biarlah kita juga tetap menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kekhawatiran mungkin akan hadir dalam kehidupan kita di esok hari, tetapi yang lebih pasti, Tuhanlah pemilik dan pemegang hari esok. Ia lebih besar dari kekhawatiran itu. Tuhan berkati, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau menganugerahkan kehidupan kepada kami. Maka ketika kekhawatiran menghampiri hidup kami, maka kami yakin dan percaya Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau akan menyertai kami, menolong kami, menopang kami menghadapinya. Ajarlah kami untuk yakin dan percaya bahwa kasih, kuasa, dan anugerah-Mu lebih besar daripada kekhawatiran yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus hidup bukan dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, tetapi dikuasai oleh iman dan percaya kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.